Siapa sangka, seorang pendeta yang selama ini meneliti kitab sucinya justru menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Hadits Nabi Muhammad ternyata sudah diramalkan dalam kitabnya sendiri. Bagaimana reaksi Pendeta Gunawan Sitorus ketika menyadari kebenaran yang selama ini tak pernah ia bayangkan? Simak kisah penuh kejutan ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah, inspirasi, dan kejutan yang bisa menggetarkan hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kamu nggak bakal ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oh iya, teman-teman, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam itu, suasana di ruang baca Pendeta Gunawan Sitorus begitu hening. Lampu kuning temaram menerangi rak-rak penuh buku yang tersusun rapi. Di tengah ruangan, seorang pria berusia 50-an tahun duduk dengan kening berkerut. Matanya menelusuri lembaran kitab suci yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang muridnya, Samuel, masuk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Pendeta, saya menemukan sesuatu yang menarik," kata Samuel, menyerahkan secari kertas. Gunawan mengambilnya dan membaca dengan saksama. Tulisan itu adalah terjemahan dari sebuah hadits Nabi Muhammad. Akan datang suatu zaman di mana manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Banyak pengkhianatan di antara mereka, dan yang benar dianggap salah, sementara yang salah dianggap benar. Mata Gunawan membesar. Ia merasa pernah membaca sesuatu yang mirip dalam kitab sucinya. Hatinya berdegup kencang. Tangan tuanya bergetar saat ia meraih kitabnya dan mulai membolak-balik halaman dengan penuh kegelisahan. Saat matanya menangkap sebuah ayat, nafasnya tercekat. Kalimat itu memiliki makna yang sangat mirip dengan hadits yang baru saja ia baca. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghantam keyakinannya selama ini. Ia menatap Samuel yang masih berdiri di hadapannya. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Samuel ragu sejenak sebelum menjawab. "Saya menemukannya saat membaca sebuah buku Islam, Pendeta. Saya pikir ini hanya kebetulan. Tapi, setelah melihat reaksi Anda, saya jadi ragu. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan?" Gunawan terdiam. Pandangannya kembali tertuju pada kitab sucinya. Kata-kata yang baru saja ia baca seolah bergema di dalam pikirannya. Seketika, perasaannya bercampur aduk. Ada rasa penasaran, ketakutan, dan kebingungan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Gunawan Sitorus duduk terpaku di kursinya. Pikirannya berputar liar, berusaha mencari penjelasan atas apa yang baru saja ia temukan. Jemarinya masih menggenggam kitab sucinya, namun hatinya mulai meragukan sesuatu yang selama ini ia yakini tanpa pertanyaan. Samuel berdiri di hadapannya, menunggu jawaban. Namun, Gunawan justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sejak muda, ia telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan mengajarkan ajaran agamanya. Kini, satu hadits dari Nabi Muhammad mengguncang keyakinannya. Ia menarik napas dalam dan mencoba menenangkan diri. "Samuel, kau yakin hadits ini berasal dari ajaran Islam?" tanyanya dengan suara yang lebih tenang, meskipun hatinya masih bergemuruh. Samuel mengangguk. "Ya, Pendeta. Saya menemukannya dalam sebuah buku yang membahas ajaran Islam tentang akhir zaman. Awalnya saya hanya iseng membaca, tapi semakin saya pelajari, semakin banyak kesamaan dengan kitab kita." Gunawan menatap dalam-dalam ke arah muridnya itu. Ia tidak menyangka bahwa seseorang dari kalangan mereka sendiri yang justru membuka pintu pertanyaan ini. Ia berdiri dan berjalan menuju rak bukunya. Dengan gerakan gugup, ia mengambil beberapa kitab referensi yang telah menjadi rujukannya selama bertahun-tahun. Tangannya bergetar saat ia membuka halaman demi halaman, mencari ayat yang bisa menjawab kegelisahannya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia menemukan kesamaan-kesamaan yang mencengangkan. Hatinya mulai merasa berat.
Ini tidak boleh terjadi. Ia meletakkan kitabnya dengan kasar, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Samuel melihat gurunya yang biasanya begitu tegar kini tampak rapuh. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam dirinya. Setelah beberapa saat hening, Gunawan akhirnya berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. Samuel, jika hadits ini memang benar adanya, lalu, apakah selama ini aku telah melewatkan sesuatu yang lebih besar? Samuel tidak tahu harus menjawab apa. Namun, ia bisa melihat dengan jelas bahwa pergolakan dalam diri Gunawan Sitorus baru saja dimulai. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hentikan begitu saja. Keesokan harinya, Gunawan Sitorus tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang menghantui pikirannya. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, namun rasa kantuk tak sedikit pun menyentuhnya semalam. Di ruang baca yang sama, ia kembali membuka kitab sucinya. Kali ini, ia tidak hanya mencari ayat yang serupa dengan hadits Nabi Muhammad, tetapi ia juga berusaha memahami maknanya lebih dalam. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Pikirannya terusik. Bagaimana mungkin ajaran yang selama ini ia yakini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini ia abaikan? Gunawan mendesah berat. Ia butuh seseorang untuk diajak berdiskusi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya dan menghubungi rekan sekaligus sahabat lamanya, Pendeta Martin, seorang pria yang sudah puluhan tahun mengabdikan hidupnya untuk studi agama. Jika ada seseorang yang bisa membantunya memahami ini, maka Martin adalah orangnya. Tak lama, suara dari seberang terdengar. Gunawan, tumben sekali kau menghubungiku sepagi ini. Gunawan menelan ludah. Ia ragu sejenak, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Martin, aku menemukan sesuatu yang aneh. Apa maksudmu? Aku membaca sebuah hadits dari ajaran Islam. Dan, isinya sangat mirip dengan ayat dalam kitab kita. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Gunawan bisa merasakan ketegangan di udara, bahkan melalui sambungan telepon sekalipun. Lalu, suara Martin terdengar lagi, kali ini lebih pelan dan hati-hati. Dari mana kau mendapatkan hadits itu? Seorang muridku menemukannya dalam buku Islam. Aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi ketika aku mencocokkannya dengan kitab kita, Martin, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Gunawan menunggu reaksi dari sahabatnya. Namun yang ia dengar hanyalah tarikan napas panjang. Lalu, Martin berkata dengan nada yang jauh lebih serius. Gunawan, ada hal-hal yang lebih baik tidak dipertanyakan. Dada Gunawan berdegup keras. Apa maksudmu? Tanyanya. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Martin terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Jika kau terus menggali, kau mungkin akan menemukan jawaban yang tidak siap kau terima. Gunawan tercengang. Sahabatnya baru saja mengucapkan sesuatu yang semakin menambah kebimbangannya. Dan kini, ia semakin yakin bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Pikiran Gunawan Sitorus semakin kacau setelah percakapannya dengan Pendeta Martin. Jawaban samar itu justru membuatnya semakin penasaran. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengapa Martin terdengar begitu waspada? Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan menghembuskan napas berat. Di luar jendela, pagi telah terang, tetapi hatinya terasa semakin gelap. Tak ingin larut dalam kebingungan, ia memutuskan untuk kembali membaca kitab sucinya. Namun, kali ini bukan sekadar mencari ayat yang serupa, melainkan mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Tangannya membalik halaman dengan tergesa-gesa. Satu demi satu ayat ia baca ulang, berusaha mencari keterkaitan yang selama ini mungkin terlewat. Namun, semakin ia mencari, semakin banyak hal yang justru menimbulkan pertanyaan baru. Sampai akhirnya, matanya tertuju pada satu bagian yang membuatnya tertegun. Ayat itu berbicara tentang seorang utusan terakhir yang akan membawa kebenaran. Jantungnya berdetak kencang. Selama ini, ia selalu mengajarkan ayat tersebut kepada jemaatnya. Namun entah mengapa, hari ini maknanya terasa berbeda.
Seakan-akan ada sesuatu yang lebih dalam yang baru ia sadari. Pikirannya kembali ke hadits yang ia baca kemarin. Jika Islam memang ajaran yang datang setelah keyakinannya, mungkinkah ia menolak membiarkan pikirannya melangkah lebih jauh? Tapi hatinya berbisik lain. Ada sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Sesuatu yang mungkin telah lama tersembunyi, tetapi perlahan mulai terungkap. Gunawan tersandar di kursinya. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Siang itu, Gunawan Sitorus memilih untuk tidak keluar rumah. Ia menutup ruang bacanya. Tidak ingin diganggu siapapun. Semua hal yang ia temukan dalam 2 hari terakhir terus berputar di kepalanya, mengusik ketenangan yang selama ini ia pertahankan. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran kitab sucinya. Ia membacanya sejak kecil, menghafalnya, mengajarkannya, dan membimbing banyak orang dengan keyakinan bahwa inilah kebenaran. Tapi kini, ada sesuatu yang menggoyahkan semua itu. Gunawan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Jika ia melangkah terlalu jauh, ia takut tidak akan bisa kembali. Namun, ada bagian lain dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus maju. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang selama ini belum ia pahami. Ia butuh lebih banyak bukti, lebih banyak penjelasan. Tetapi, bagaimana jika pencariannya ini membawanya ke arah yang berbeda? Pikirannya terus bergejolak hingga tiba-tiba suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Pendeta, ini saya, Samuel." Suara itu terdengar dari luar. Gunawan terdiam sejenak sebelum akhirnya berjalan menuju pintu dan membukanya. Samuel berdiri dengan raut wajah cemas. "Ada apa, Samuel?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Samuel menatapnya dengan ragu sebelum akhirnya berkata, "Saya menemukan sesuatu lagi." Gunawan menahan napas. Samuel menyerahkan sebuah buku tebal dengan sampul lusuh. "Ini adalah kitab tafsir Islam yang saya pinjam dari perpustakaan. Saya membacanya, dan semakin banyak kesamaan dengan kitab kita." Gunawan meraih buku itu dengan tangan yang hampir kehilangan kekuatan. Sebuah rasa takut merayap ke dalam hatinya. Ia tahu, semakin jauh ia melangkah, semakin sulit baginya untuk kembali. Namun, bagian terdalam dari hatinya berkata bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus tahu kebenarannya, berapapun harga yang harus ia bayar. Malam itu, Gunawan Sitorus duduk di bawah cahaya lampu redup dengan buku tafsir Islam yang diberikan Samuel di tangannya. Ia membuka lembar demi lembar dengan jantung berdebar. Awalnya, ia membaca dengan penuh kehati-hatian, berusaha mencari celah yang bisa ia sanggah. Namun, semakin jauh ia menelusuri halaman demi halaman, sesuatu dalam hatinya mulai bergeser. Ada makna yang begitu dalam. Ada penjelasan yang begitu jelas. Dan yang paling mengejutkan, ada ayat yang seolah menjawab semua pertanyaannya selama ini. Gunawan menelan ludah. Matanya terhenti pada sebuah ayat yang menyebutkan tentang datangnya seorang nabi terakhir. Ayat itu terasa begitu nyata. Seakan-akan ayat itu berbicara langsung kepadanya, menegaskan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tangannya bergetar saat ia menutup buku itu perlahan. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia merasa takut. Takut karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa lega. Seakan-akan selama ini ia telah berjalan dalam kegelapan, dan kini ada cahaya yang mulai menyinari jalannya. Tapi, apa yang harus ia lakukan sekarang? Jika ia mengakui kebenaran ini, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun jika ia mengabaikannya, akankah hatinya bisa kembali tenang seperti dulu? Gunawan menatap langit-langit dengan napas berat. Ia tahu, apa yang ada di hadapannya bukan sekadar tulisan di atas kertas. Ini adalah kebenaran. Dan kebenaran itu kini telah mengetuk pintu hatinya. Gunawan Sitorus duduk terpaku di ruang bacanya. Malam semakin larut. Namun pikirannya tak kunjung tenang.
Tumpukan buku dan kitab-kitab yang telah ia baca berserakan di meja, seolah menjadi saksi dari kegelisahannya. Di dalam hati, ia sadar bahwa semua ini bukan lagi sekadar kebetulan. Hadits yang ia temukan, ayat-ayat yang ia baca, dan perasaan yang tak bisa ia abaikan, semuanya mengarah pada satu titik yang sama. Namun, menerima kebenaran ini berarti ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan keyakinan. Bagaimana dengan jemaatnya? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan kehidupan yang telah ia bangun selama puluhan tahun? Ia menutup matanya sejenak. Dalam keheningan, ia mencoba mendengarkan hatinya sendiri. Lalu, suara itu datang. Bukan suara dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Jika ini adalah kebenaran, mengapa harus takut? Gunawan menarik napas panjang. Ia membuka kembali buku tafsir Islam di hadapannya dan membaca satu ayat yang membuatnya semakin terpaku. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan. Bukan ketakutan, bukan keraguan, melainkan ketenangan yang perlahan mulai meresap ke dalam jiwanya. Gunawan memejamkan matanya lebih lama. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tahu, perjalanan hidupnya telah membawanya ke titik ini. Dan kini, ia harus membuat keputusan. Keesokan harinya, Gunawan Sitorus berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Meskipun ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Pagi itu, ia memutuskan untuk menemui seseorang. Samuel, muridnya yang pertama kali membuka mata hatinya terhadap semua ini. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil kunci mobil dan bergegas keluar rumah. Jalanan masih sepi. Udara pagi terasa dingin. Namun, di dalam dadanya, ada bara yang menyala. Sesampainya di rumah Samuel, ia mengetuk pintu dengan perasaan sedikit gugup. Tak lama, pintu terbuka. Samuel berdiri di ambang pintu dengan ekspresi terkejut melihat gurunya datang sepagi ini. Pendeta? Ada apa? Gunawan menatap mata pemuda itu dengan penuh kesungguhan. Aku butuh bicara denganmu. Samuel mengangguk cepat dan mempersilakannya masuk. Di dalam rumah yang sederhana itu, Gunawan duduk di sofa dengan tangan saling bertaut. Ia mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan, namun hatinya sudah mantap. Samuel, aku telah membaca semuanya. Aku telah mencari, bertanya, dan merenungkan. Dan sekarang, aku ingin tahu sesuatu. Samuel menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, pendeta? Gunawan menarik napas dalam. Bagaimana caranya? Aku masuk Islam. Samuel terkejut. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, ia bisa melihat kesungguhan dalam tatapan gurunya. Seorang pendeta yang telah menghabiskan hidupnya dalam keyakinan sebelumnya, kini duduk di hadapannya dengan hati yang terbuka. Samuel merasa dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Ia tahu, ini bukan keputusan yang mudah bagi Gunawan. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran telah menyentuh hati pria itu. Dengan suara yang hampir bergetar, Samuel menjawab, "Pendeta, Anda tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat." Gunawan mengangguk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Samuel menggenggam tangan Gunawan dengan erat. Bismillah, pendeta, ucapkanlah. Dengan suara yang penuh keyakinan, Gunawan Sitorus akhirnya mengucapkan 2 kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Air mata mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Benar-benar merdeka. Dan yang terpenting, ia merasa benar-benar berada di jalan yang benar. Sahabat semua,
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang tidak terduga. Bagi siapapun yang bersungguh-sungguh mencari, Allah akan menunjukkan jalan. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.